Perubahan mendadak itu membuat Zhao Wuling tidak bereaksi. Alasan utamanya adalah bahwa aturan kompetisi sedemikian rupa sehingga tidak ada kehidupan manusia yang diizinkan. Baru saja, Yu Daoseng, yang tidak memiliki kekuatan bertarung, sekali lagi menjadi sasaran. Zhao Wuling langsung muncul di depan anak yang menendang Yu Daoseng, dan meninjunya begitu keras hingga dia akan menghancurkannya. Terkunci. Tiba-tiba, sebuah tangan memblokir tinju Zhao Wuling. Pengunjung itu terlihat baik hati. Zhao Wuling, apakah kamu akan melanggar aturan kompetisi? Kamu bisa melakukan hal seperti ini pada generasi muda? Mata Zhao Wuling sedikit kosong. Dia telah melihat lelaki tua ini berkali-kali. Kekuatan pihak lain tidak berada di bawahnya sendiri. Jika dia benar-benar jatuh, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Yu Daoseng terbaring di tanah dalam keadaan malu. Untuk sesaat, kemarahan melonjak lagi, dan kekuatan kepercayaan tiba-tiba meletus, memaksa lelaki tua itu mundur. Dan pada saat yang sama, dia meraih leher bocah itu, dan kemarahan di matanya hampir menyembur keluar. Melanggar peraturan? Hehe, aku ingin melihat siapa yang melanggar aturan. Kenapa aku tidak melihat orang lain di kota terapung dikepung seperti ini? Itu saja, aku baru saja mendirikan Seceng tanpa sekutu, dan aku, Zhao Wuling, juga mengenalinya, tetapi bukan giliranmu untuk menyelinap menyerang di sini. Setelah berbicara, Zhao Wuling perlahan meningkatkan kekuatan di tangannya. Hanya dalam satu hari, Zhao Wuling sudah menahan amarahnya. Jika dikatakan bahwa pertemuan mereka di kota yang hancur tidak begitu mendalam karena dia tidak berada di kota yang hancur, maka sekarang, Zhao Wuling benar-benar merasakan kejahatan Xianting terhadap mereka. Melihat Zhao Wuling benar-benar kesal, dengan niat untuk membunuh, lelaki tua itu bergegas maju dan mengulurkan tangannya dengan ringan, membuka jalan dalam kekuatan iman Zhao Wuling. Pada saat yang sama, dia bergegas masuk. Semua orang mematuhi perintah. Kota reruntuhan tidak mematuhi aturan. Dan segera biarkan orang-orang dari Mahkamah Agung datang untuk memimpin situasi. Bahkan pada saat kritis ketika muridnya akan mematahkan lehernya, lelaki tua itu tetap tenang sepenuhnya. Kuil Lord Cahaya tidak perlu khawatir, bocah-bocah bau ini hanyalah kekuatan pemuda di kota terapung biasa, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Tetapi Tuhan saja, dia harus berhati-hati. Bahkan Mahkamah Agung tertinggi harus menyerah karena keberadaannya. Bagaimana mungkin dia, seorang lelaki tua, bisa berperan sebagai Lord of Light? Oleh karena itu, memanggil Mahkamah Agung tertinggi saat ini adalah membiarkan Mahkamah Agung memberi Anda intinya. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa nyaman dengan orang-orang Qin Yichen. Sebelum Zhao Wuling bisa mengambil tindakan, beberapa pedang terbang muncul di udara dan menghentikan langkah orang tua itu. Lin Bai melangkah ke langit dan menghadap orang tua itu. Apa, kamu ingin bertarung? Orang tua itu sedang terburu-buru. Zhao Wuling benar-benar ingin meremukkan leher muridnya. Pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia bahkan tidak bisa memberikan dukungan apapun kepada muridnya. Wanita di depannya sangat kuat, dan bilah yang dia padatkan adalah yang paling kokoh yang pernah dilihat lelaki tua itu dalam pengalaman hidupnya. Kuil penguasa cahaya, yang telah ditekan oleh murid-murid mereka, tiba-tiba meledak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga lelaki tua itu sedikit terkejut. Kamu biarkan dia melepaskannya dulu. Aku tidak berniat mempersulitmu untuk bergaul dengan kuil penguasa cahaya. Tapi sekarang, kamu akan menyerang muridku. Jadi tentu saja aku tidak bisa melepaskannya. Lin Bai mengangguk, suaranya acuh tak acuh. Jangan khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayat untuk muridmu. Aku akan memurnikannya dengan tanganku sendiri, dan tidak akan ada terak yang tersisa. Kata-kata kesal seperti itu membuat hati lelaki tua itu tenggelam. Ini bukan lagi emosi yang bisa dijelaskan Wu Duzi. Mengatakan ini sama saja dengan memperjelas bahwa dia ingin berbalik melawan mereka. Orang tua itu tidak bisa mengerti apapun yang terjadi. Mengapa Lin Bai dan Zhao Wuling memiliki reaksi yang begitu besar? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa siang dan malam, mereka berdua telah mengembangkan kasih sayang yang mendalam untuk para pemuda seperti Yu Daoseng. Aturan kontes ini membatasi mereka, dan hanya Yu Daoseng dan yang lainnya yang dapat berpartisipasi. Adapun kinerja Yu Daoseng, mereka diakui oleh Zhao Wuling dan Lin Bai, dan mereka menetapkan tujuan yang cukup dan menerapkannya dengan mantap. Meskipun perjalanan ini cukup sulit, tidak satupun dari 10 orang yang berniat untuk mundur. Mereka bersikeras pada situasi saat ini demi cahaya kuil Tuhan. Hal ini telah diakui oleh Zhao Wuling dan Lin Bai. Mereka bukan hubungan antara lelaki tua dan muridnya, mereka lebih seperti teman. Sekarang melihat teman-teman mereka menderita, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Sebelum lelaki tua itu bisa berpikir lagi, sebuah suara mantap tiba-tiba datang dari Cakrawala. Hu akan bergerak, dan Dewa Byron akan datang untuk memberikan keadilan kepada beberapa orang. Saya melihat seorang lelaki parubaya yang kokoh berdiri di samping lelaki tua itu, mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan memandang Zhao Wuling yang sedang membunuh di bawah.
Jika kamu membunuh seseorang di sini, Su Cheng melanggar aturan kompetisi, dan semua orang akan dikeluarkan. Kamu akan dipermalukan oleh kuil Tuhan. Saya pikir, Anda tidak ingin membiarkan orang-orang dari alam abadi mengukir stereotip intimidasi dan sulit diatur tentang kuil penguasa cahaya. Tentu saja, jika kamu benar-benar melakukannya, aku tidak akan keberatan. Bagaimanapun, itu adalah masalah kuil Dewa Cahayamu. Kata-kata ini menghentikan tangan Zhao Wuling yang perlahan mengencang. Tapi Zhao Wuling tidak melepaskannya, dan membiarkan anak laki-laki yang tertangkap olehnya berjuang, dengan sedikit kesungguhan di wajah Zhao Wuling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ada pembunuh sungguhan, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kuil penguasa cahaya, dan bahkan dapat menempatkan kuil penguasa cahaya dalam situasi putus asa. Lord Light mengatakan bahwa berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah untuk membiarkan orang-orang dari kota terapung lainnya melihat apakah kuil cahaya Lordnya nakal. Di bawah premis seperti itu, begitu dia membunuh seseorang, semua rencana Lord Light Lord akan dihancurkan. Meng mengangkat kepalanya. Zhao Wuling menatap lelaki tua di langit, lalu melirik Byron lagi, dan seringai tiba-tiba muncul di matanya. Yo, sekarang kamu tahu aturannya? Kalian baru menyadari bahwa masih ada aturan, bukankah sudah terlambat? Aku tidak terlalu peduli padamu. Byron, izinkan aku bertanya padamu. Menurut aturan kompetisi, apakah tidak boleh membunuh? Apakah tidak boleh menyerang mereka yang sudah terluka? Tuhan membuat Byron bernapas lega. Karena Zhao Wuling masih mau berkomunikasi, masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Untuk Mahkamah Agung, yang mereka butuhkan adalah tidak lagi menghancurkan kuil penguasa cahaya. Bagaimanapun, orang dewasa di atas kepala mereka telah berbicara, dan mereka secara alami tidak berani menentangnya. Tujuannya sekarang adalah untuk menekan kuil penguasa cahaya dan memisahkan Dewa Cahaya dari kuil penguasa cahaya. Dengan cara ini, bahkan jika kekuatan utama cahaya itu besar, itu hanya kekuatannya sendiri. Lepaskan tanganmu dulu. Aku akan menangani masalah ini sesuai dengan aturan kompetisi, dan kamu bisa mengawasi seluruh prosesnya.